Halo, selamat malam pemirsa. One on One kembali menjumpai Anda selama 1 jam ke depan bersama saya Tisa Noveni. Berbicara soal pilkada, ini sangat menarik sekali untuk diperbincangkan. Termasuk juga pilkada di Provinsi Jawa Barat karena jumlah calonnya, pasangannya banyak, ada sekitar 4. Salah satunya adalah Kang Deddy Mulyadi. Nah, nama Kang Deddy ini semakin mencuat ke permukaan pemirsa setelah kita mengingat ada kasusnya pembunuhan Vina, di mana pada saat itu ia memutuskan untuk menjadi content creator ataupun menjadi YouTuber dan mengangkat kasus Vina. Kemudian kita ketahui ternyata yang bersangkutan maju ke Pilkada Jawa Barat. Apa motivasinya dan bagaimana pula optimismenya untuk bisa terpilih menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat? Langsung saja saat ini kita bersama dengan Kang Deddy Mulyadi. Apa kabar, Kang? Kabar baik. Assalamualaikum, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, judulnya keren Kenapa? banget. Keren banget ya? Dari ngonten Vina maju pilkada. Apa kesan Kang Deddy? Iya, kesannya maju pilkada itu menjadikan momentum Vina sebagai bentuk konten. Bentar-bentar. Kalau judul boleh apa saja, tapi isinya nanti beda. Oke, isinya kita bahas gitu ya. Nanti kita ada session yang itu begitu ya. Tapi pertama saya penasaran dulu nih sama Kang Deddy. Dunia politik kan bukan sesuatu yang baru dengan Kang Deddy. Tapi kita pengen tahu apa sih sebetulnya yang jadi motivasi Kang Deddy untuk maju menjadi Jabar 1? Ya, sebenarnya kan memang saya menjadi politisi sejak muda ya. Saya sejak umur 25 tahun sudah menjadi politisi dan 28 tahun saya sudah terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta. Saya kemudian menjadi Ketua Komisi E. Kemudian umur 30 tahun saya terpilih menjadi Wakil Bupati. Umur 36 karena dilantiknya umur 31. Kemudian umur 36 saya terpilih jadi Bupati. Kemudian 10 tahun saya memimpin, berarti sampai umur 46 tahun. Setelah itu, dulu kan saya pernah maju menjadi calon Wakil Gubernur bareng dengan Deddy Mizwar. Dan kemudian saya terpilih menjadi anggota DPR RI. Dan ketika menjadi anggota DPR RI itu waktunya kan luang, cukup terbuka bagi saya untuk membangun kreativitas baru dalam mengoptimalisasikan peran dan fungsi DPR. Nah, sehingga pada waktu yang luang itu saya mencoba ditawari oleh teman saya yang dulu juga kontributornya TV One. Karena melihat aktivitas saya sangat tinggi, dia meminta saya gimana kalau dibikinin YouTube sama saya. Loh, saya bilang YouTube tuh apa manfaatnya? Kata dia, seluruh aktivitas Bapak bisa terekam dengan baik dan kemudian bisa terpublikasi. Dan ini bagian dari edukasi sebagai wakil rakyat. Karena apa? Karena selama ini Bapak selama menjadi wakil bupati dan bupati aktivitasnya tinggi, terutama pada menyelesaikan problem sosial dan problem lingkungan, dan itu tidak terekam. Dan itu sayang, Pak, karena itu banyak nilai yang nanti terlupakan dan kemudian tidak menjadi jejak digital. Nah, sehingga saya menerimanya dengan baik waktu itu, ya sudah silakan aja saya direkam. Nah, kemudian saya mulai bangun pagi, biasa kalau waktu itu pas puasa jam 3 pagi dari dulu saya punya kebiasaan sejak wakil bupati itu selalu mengunjungi rumah warga. Dan kemudian melihat, bukan buat YouTube aja tuh ya? Udah sebelum zaman ada YouTube. Saya sudah keliling itu sudah sejak lama. Ketika menjadi anggota DPR itu saya tiap hari keliling daerah pemilihan. Nggak ada media sosial zaman itu. Ketika menjadi wakil bupati, tiap hari saya keliling dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung. Sehingga saya bisa terpilih menjadi bupati pada bersaing dengan bupati terpilih. Dengan bupati, kan itu bisa menunjukkan bahwa publik memberikan apresiasi terhadap apa yang saya lakukan. Nah, di era digital ini kan platformnya dibuka oleh YouTube, setiap orang boleh mengkreasikan diri, berkreasi untuk mengupload, memposting apa yang menjadi aktivitasnya. Kemudian ya YouTube saya itu dimulai dari berkunjung pada keluarga yang kebetulan di rumah itu dia hanya akan bisa makan hanya dengan nasi tanpa lauk. Nah, di situ saya mulai memberikan supporting, saya kasih domba agar ke depan lebih mandiri anaknya dan problemnya saya selesaikan, dan ternyata respon publiknya tinggi dan terus, dan itu sangat cepat, mengalami percepatan dari angka 15.000 sampai ke 1 juta tidak terlalu lama. Artinya bahwa publik
itu menyambut apa yang saya lakukan karena memang itu keluar dari hati. Jadi nggak ada tim kreatornya kayak TV. Nggak ada, itu memang saya jalan kemanapun saya ingin, mereka cuma merekam kemudian memposting. Jadi tidak ada rencana nanti target saya ke sini, target saya ke sana. Saya nggak ada yang seperti itu. Itu cerita kenapa juga jadi YouTuber, politisi sekaligus YouTuber. Ya gitu sebenarnya kan ya jadi YouTuber ya, orang menyebutnya YouTuber dan saya tidak merasa YouTuber, saya sampai sekarang merasa politisi yang kemudian direkam seluruh kegiatan saya pada kanal YouTube saya sendiri. Oke. Nah, kemudian kalau tidak punya itu, yang lain juga sama kok, bayar tim, malah tim kreatif, tim kreator, dan mahal kok kalau sewa pihak lain tidak punya sendiri. Pokoknya Kang Deddy modalnya cuma punya kameramen aja gitu ya, sama editor gitu ya. Karena nggak punya duit gede. Kang Deddy, itu kan basic kenapa Kang Deddy juga dikenal orang sebagai YouTuber begitu kan, semakin terkenal gara-gara kasus Pina kemarin ya, untuk YouTube-nya ya. Iya, sebenarnya di kasus Pina itu kan YouTube saya sudah sampai 5 juta. Dan tidak ada penambahan yang terlalu tinggi di kasus itu. Oke, nanti kita bahas kasus Pinanya. Tapi sekarang kita mau bahas dulu yang terkininya nih, Kang Deddy. Kenapa Kang Deddy mau jadi calon gubernur Jawa Barat? Loh, saya adalah anak Sunda yang lahir di rahim masyarakat Sunda, yang lahir dari keluarga Sunda, yang lahir dari ibu yang sangat Sunda. Nah, kemudian saya punya keinginan dong, tanah kelahiran saya yang bernama Tanah Sunda yang hari ini sudah terkurangi oleh Provinsi Banten karena Banten sudah menjadi provinsi sendiri. Kemudian wilayahnya dinamakan Jawa Barat, mengalami kemajuan dan masyarakatnya memiliki kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Kepercayaan terhadap dirinya sendiri penting dalam sebuah membangun sebuah komunitas warga yang menuju sebuah kemandirian bangsa. Nah, dari situlah saya tertarik karena Jawa Barat itu tanahnya subur, masyarakatnya juga ramah, tetapi terlalu terbuka. Karena terlalu terbuka, mereka cenderung terdominasi di berbagai hal. Karena terdominasi, apa watak yang harus dibangun? Yang harus dibangun adalah membangun kembali nilai-nilai yang menjadi nilai-nilai adiluhung masyarakat Sunda, hidup lagi di tengah-tengah masyarakat, kemudian dibangun kepercayaan dirinya melalui sistem pendidikan, dikembalikan pertaniannya ke sistem organik, dikembangkan peternakannya menjadi sistem yang ada di setiap desa, di setiap ruang warga, kemudian anak-anak perempuannya dibangun kreativitasnya kembali pada produksi rumahan, menenun, menyulam, renda, sebagai bentuk basic ketahanan diri agar mereka memiliki soft skill dalam menyongsong era industrialisasi dan digitalisasi. Karena apa? Karena menyongsong era digitalisasi dan industrialisasi, kalau tidak punya basic ketahanan jiwa yang kuat, maka kita jadi konsumen bukan menjadi produsen. Dan konsumen terbesar itu adalah masyarakat Jawa Barat, sudah penduduknya juga tinggi, hampir 50 juta. Kemudian masyarakatnya juga konsumeris. Ini kan perlu pemimpin yang kuat untuk merubah kultur, bukan hanya mengikuti arus apa yang menjadi keinginan publik. Kalau menurut Kang Deddy, itu kan tadi sudah disampaikan lah ya, buah pemikiran Kang Deddy kalau nanti jadi gubernur Provinsi Jawa Barat mau ngapain aja udah terbaca begitu. Iya. Tapi kalau bicara soal PR-PR ataupun masalah-masalah di Jawa Barat itu apa aja sih kalau menurut Kang Deddy? Iya, masalahnya banyak banget. Saya selalu berawal bahwa infrastruktur publiknya belum memuaskan. Jalan-jalan di desa-desa masih banyak yang hancur. Kemudian Jabar Utara juga jalannya hancur-hancur, Jabar Selatan juga banyak yang hancur jalannya. Bahkan kita masih mendengar ada sebuah peristiwa di mana orang sakit meninggal di jalan karena ditandu terlalu lama perjalanannya. Masih ada anak sekolah yang pergi ke sekolah masih menyeberangi sungai, kemudian bajunya dibuka dulu. Ini kan problem yang seharusnya sudah selesai sejak lama. Nah, problem ini bisa diselesaikan manakala gubernur berfungsi mengorkestrasi seluruh kebijakan pembangunan dari mulai desa, kabupaten, kota sampai provinsi, sehingga programnya menjadi terencana dengan baik dan memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan dasar dulu. Karena yang penting bagi seorang pemimpin itu adalah kebutuhan dasar publiknya harus dipenuhi. Kalau dalam bahasa saya itu sederhana, jalannya harus lecir, airnya harus ngalir, perut rakyatnya harus buncir, giginya harus nyengir. Apa itu artinya? Rakyat harus menikmati jalan yang mulus,
kemudian aliran airnya harus mengalir dengan baik, sehingga tidak seperti kemarau ini orang sudah rebutan air, padahal kita tinggal di daerah yang sangat subur. Ini kan problem yang belum selesai, dan Pak Prabowo juga sangat prihatin dengan itu. Ketika Menhan kemarin, Pak Prabowo bagaimana dia membuka ruang air di NTT, di Gunung Kidul Jawa Tengah, artinya bahwa problem dasar kebutuhan air saja kita belum beres. Kemudian juga yang berikutnya adalah bagaimana perut masyarakat itu terisi. Kalau perut masyarakat terisi, maka masyarakatnya harus produktif. Kalau masyarakatnya harus produktif, maka setiap hari harus ada produksi yang dihasilkan. Pangannya, peternakannya, perdagangannya, industrinya. Nah, akibat perut rakyat tidak terisi dengan baik, kemudian banyak ditambah juga rakyatnya seneng gemar pesta. Ini kan yang terjadi. Apa yang terjadi? Angka pinjaman online di Jawa Barat tinggi. Selain pinjaman online yang terdata, ada yang tidak terdata oleh negara, yaitu apa? Bank emo, bank keliling. Rentenir keliling ya? Iya, yang bunganya 10%, kalau pinjam sejuta, nerimanya 900, besoknya harus setor lagi. Itu namanya bank keliling. Kalau bank emo kan bayarnya mingguan. Nah, ini yang terjadi. Nah, kalau postur seperti ini dibiarkan, maka kepemilikan tanah di Jawa Barat akan semakin menurun, cenderung menjual. Mereka akan menjadi kuli, dan kemudian industri yang sedemikian luas itu tetap saja mereka menjadi penonton. Kenapa? Karena pendidikannya tidak link and match dengan kebutuhan industri. Oke. Itu permasalahan yang dilihat banyak sekali. Tapi yang mana yang akan menjadi prioritas ketika misalkan nih setelah pilkada, Kang Deddy mungkin terpilih, yang mana dulu yang akan Kang Deddy kerjakan? Nanti sesaat lagi kita jawab usai jeda berikut. Kami kembali pemirsa. Anda kembali di One on One, pemirsa, menjawab pertanyaan tadi Kang Deddy. Dari semua persoalan yang Kang Deddy lihat, yang Kang Deddy potret, yang mana sih yang pertama kali akan Kang Deddy selesaikan? Yang pertama yang akan kita menjadi fokus utama prioritas adalah pembangunan infrastruktur jalan. Jadi jalan ini harus terintegrasi. Jalan tol terintegrasi dengan jalan nasional terintegrasi dengan jalan provinsi terintegrasi dengan jalan kabupaten terintegrasi dengan jalan desa. Nanti harus satu kesatuan perencanaan. Jadi nanti pusat kan memprioritaskan infrastruktur tol, kemudian dan jalan nasional, maka provinsi sampai desa akan saya orkestrasi untuk kalau saya bangun jalan provinsi di sini, kabupatennya harus nyambung, desanya harus nyambung. Agar apa? Agar pembangunan ini tertata dalam satu orkestrasi yang sama, satu dirijen. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah integrasi pendidikan, karena problem hari ini setiap tahun ibu-ibu nangis gara-gara anaknya masuk SMA. Itu kurang 3 langkah dari rumahnya karena terkendala oleh zonasi. Akhirnya ada bapak-bapak di Bogor yang mengukur dari rumahnya ke sekolah pakai meteran. Pakai meteran. Ternyata katanya masih cukup gitu, bahkan lebih gitu loh. Nah, ini harus terintegrasi. Apa sih problemnya? Yang menjadi problem itu kan gini. SD ruang kelasnya tidak sama dengan SMP. SMP ruang kelasnya tidak sama dengan SMA. Kursinya juga tidak sama. Maka dalam prioritas yang kedua adalah kursi sekolah SD sampai SMA harus sama. Kuotanya sama begitu. Kuotanya sama, dan tidak ada lagi PPDB. Karena apa? Karena negara sudah mewajibkan mereka sekolah. Karena mewajibkan sekolah, maka negara harus menyiapkan fasilitasnya. Dalam konsep berpikir saya adalah ketika anak kelas 5 SD, dia sudah punya kursi di kelas 1 SMP. Ketika anak kelas 2 SMP, dia sudah punya kursi di kelas 1 SMA. Sehingga ketika lulus itu, dia tinggal masuk saja. Kan sistem digital kita sudah bisa mengatur tertata seperti ini. Aplikasinya sudah bisa mengatur untuk bagaimana anak-anak itu terkoneksi aspek pendidikannya dari SD sampai SMA. Kemudian yang ketiga adalah apa yang harus kita beresin, kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan. Apa yang menjadi problem? Coba kita berkunjung ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Saya kemarin waktu tes kesehatan di sana. Rumah sakit itu sudah nggak seperti rumah sakit. Itu mirip stadion ketika ada main Persib. Jumlah orang puluhan ribu dalam setiap hari. Apa sih sebenarnya yang terjadi?
Yang terjadi adalah rumah sakit yang di tingkat kabupaten kota tidak memiliki kualifikasi untuk menyelesaikan problem warga, tantangan akan gangguan penyakit yang dialaminya. Apa problemnya? Ruang rawatnya mereka tidak punya, alat kesehatannya mereka tidak punya, dokter spesialisnya mereka tidak punya. Nah, saya cenderung tidak akan membangun rumah sakit provinsi. Saya lebih memilih untuk provinsi membangun ruang layanan di setiap rumah sakit daerah, membuat ruang perawatannya, menyiapkan alat kesehatannya, kemudian menyekolahkan mereka yang dokter umum di daerah tersebut sekolah spesialis sesuai dengan kebutuhan tantangan masyarakatnya. Maka ke depan tidak akan ada lagi penumpukan pasien di rumah sakit Hasan Sadikin. Agak miris juga Kang ya, kalau di Jawa Barat itu kan, di Bandung lah katakan, banyak kampus-kampus bagus yang punya fakultas kedokteran, tapi ternyata minim dokter juga ya di daerah Jawa Barat ya? Iya, minim, karena kan walaupun fakultas kedokterannya banyak, kan yang menjadi dokternya anak-anak orang kaya. Jarang yang berasal dari anak daerah, dari kampung, apalagi dokter spesialis, makin berat. Yang masuk dokter spesialis ya anak dokter spesialis. Yang punya uang juga ya? Iya, ini kan harus, kalau seperti itu kan nggak bisa. Nanti anak-anak yang SMA biologi ya masukin ke dokteran aja oleh kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, yang menjadi prioritas yang berikutnya adalah bagaimana pertanian. Itu kan Pak Jokowi kan berhasil tuh membangun bendungan di Jawa Barat, nambah kan, bendungan di Subang ada satu, ya kan, di Sadawarna, kemudian bendungan di Ciamis kemarin satu lagi, ya bendungan Cikeris. Nah, itu kan selalu menjadi problem adalah bendungannya sudah bagus, kemudian ke irigasi primernya, primer, tersier, sekundernya tidak nyambung. Nah, itu tugas saya sebagai gubernur nanti adalah bagaimana air dari bendungan itu sampai ke sawah yang menjadi kebutuhan warga tanpa terhambat alirannya. Kalau bahasa Sunda begini, aya bendungan, aya walungan, aya susukan, aya kungkulungan, aya kuluwung, itu bahasa kebudayaan. Artinya ada bendungan yang besar, ada sungai yang besar, ada sungai yang semi besar, ada sungai yang kecil, ada sungai, aliran sungai parit yang kecil yang masuk ke sawah. Itu harus dipastikan clear. Karena saya petani, saya tahu betul problem itu. Nah, kemudian apa sih yang menjadi problem petani? Ada dua di situ. Problem petani itu adalah semakin menurunnya angka minat masyarakat terhadap dunia pertanian. Sehingga yang di sawah itu sekarang tua-tua saya lihat. Terus yang kedua adalah mahalnya alat teknologi pertanian, ini teknologi pertanian. Yang ketiga adalah problem pupuk yang sering terjadi ketika musim tanam sulit didapat. Nah, pertama adalah masalah generasi muda. Saya punya konsep bagaimana kalau pendidikan ini itu diintegrasikan dengan tingkat culture lingkungan. Misalnya sekolah SD di areal pesawahan, maka SD tersebut harus mengajarkan matematikanya, biologinya, fisikanya, kimianya. Kalau ada di SD nggak ada tuh. Nggak ada. Namanya juga pelajaran IPA kan. Matematikanya, IPA-nya berbasis lingkungan. Contoh, saya sederhana aja, ngasih pelajaran matematika. Nggak usah matematika yang akademis, anak-anak nggak ngerti. Bagaimana gurunya kalau begini? Gurunya pergi ke sawah, anak-anak suruh ngukur berapa panjang dari sawah itu, berapa lebarnya, jadi luasnya berapa. Ngajarnya di sawah dong. Nah, setelah itu anak-anak diberi pelajaran kedua, penanaman padi dengan jarak 25 ke 30. Dapatnya itu berapa? ukurannya gitu kan. Satu lubangnya isinya berapa batang. Kalau luasnya 300 meter, maka ada berapa batang dalam 300 itu. Dari satu batang itu melahirkan berapa rumpun. Dari misalnya 50 rumpun itu melahirkan berapa bulir padi. Itu kan pelajaran penting. Dari berapa bulir padi melahirkan berapa kilo. Dari berapa kilo nanti melahirkan berapa kalori, berapa karbohidrat, berapa unsur vitamin itu B. lebih aplikatif begitu ya? Aplikatif, sehingga kemudian anak-anak disuruh melakukan penelitian dalam sawah mengandung unsur apa saja. Cacing atau cacing sawah,
terus mikrobanya apa saja, dan kemudian dihasilkan oleh apa itu. Kalau dihasilkan dari pupuk organik berasal dari peternakan, dari sapi, maka anak-anak itu nanti diwajibkan untuk punya sapi dan kemudian punya domba. Dan ketika kenaikan kelas, maka menilainya bukan dari angka matematika yang ulangan-ulangan itu, dari seberapa besar anak-anak itu punya produksi peternakan, punya produksi pertanian. Maka orang yang peternakannya subur, orang pertanian subur, maka dia menjadi juara di sekolah. Jadi pendidikan by project begitu ya salah satu Itu. konsepnya. Tapi gini Kang, juga menarik bahwa Jawa Barat itu kan luas banget ya daerahnya. Bahkan ada 3 daerah yang lebih dekat itu ke Jakarta. Katakan Bekasi, Depok, sama Bogor. Ini concern Kang Deddy seperti apa? Oke, ini untuk di daerah yang wilayah dekat industri, ya kan? Dan kemudian daerah metropolitan. Ada yang menarik, orang Depok tuh kadang-kadang tidak merasa Jawa Barat. Dia merasa Jakarta saja. Isu-isu politik yang menarik bagi dia bukan yang di Jawa Barat, yang di DKI, gitu loh. Orang kota Bekasi juga begitu. Kenapa sih begitu? Karena dia tidak merasa wilayah teritori. Maka itu diperlukan pembangunan kultur. Pembangunan kultur itu adalah desain arsitekturnya harus Jawa Barat dong. Kemudian tata kelola makanannya harus Jawa Barat dong. Prosesi berpakaian harus Jawa Barat dong. Dan kemudian pemerintah Jawa Baratnya merasa hadir di tengah-tengah mereka. Mereka akan merasa menjadi sangat orang Jawa Barat kalau saluran air di rumahnya provinsi yang beresin. Kalau puskesmas rawat inapnya itu provinsi yang nyiapin. Kalau nanti untuk wilayah tertentu karena memang dia sudah waktunya sibuk, dalam seminggu sekali ada dokter yang keliling ketika libur ke rumahnya sebagai dokter keluarga, itu Pemprov yang nyiapin. Maka kalau pemerintah Jawa Barat hadir dalam bentuk layanan sampai pada dokter keluarga, kemudian mereka sudah merasa telayani, mereka akan merasa Jawa Barat. Dan dia akan bangga menjadi orang Jawa Barat di Jawa Barat. Jadi Kang Deddy merasa bahwa selama bertahun-tahun belakangan ini meskipun Depok, Bogor, Bekasi itu provinsi Jawa Barat, bagian dari provinsi Jawa Barat, tapi Kang Deddy melihat bahwa tampaknya memang 3 daerah ini tidak tersentuh oleh pemerintah pusat Jawa Barat sebelumnya. Sebenarnya tersentuh tapi tidak merasa. Itu bisa jadi, atau sentuhannya belum optimal. Nah, maka untuk wilayah-wilayah itu diperlukan hal-hal yang taktis. Dokter keluarga, ambulan yang tinggal ngangkut ke depan rumah, kemudian puskesmas yang tingkatannya harus lebih baik pada kedekatan dengan perumahannya. Sehingga mereka merasa bahwa pemerintah ini hadir. Kan kita ini hari ini pemerintah hadir kapan sih? Kadang-kadang warga selalu merasa hadir pemerintah itu ketika menjalankan pemilu. Karena asik. Lebih dekat begitu ya ketika lagi jalan pemilu. Kang, kalau bicara soal Jawa Barat ini kan ada hasil survei nih yang mengatakan, kalau nggak salah dari Indonesia, yang mengatakan bahwa Kang Deddy ini tampaknya paling unggul nih dari sejumlah calon yang ada. Tanggapan Kang Deddy gimana? Ya, jangan merasa paling unggul lah. Mungkin saya lebih dikenal oleh warga Jawa Barat karena sering datang ke undangan. Mungkin di antara calon memang yang paling melekat dengan warga ya saya. Karena kan sekarang nih menjelang pemilu, bahkan sebentar lagi kan musim kampanye. Saya tuh nggak punya perencanaan kayak orang kunjungan ke sini enggak. Tiap hari nunggu WA saja. WA aja cukup. Kang Deddy nanti datang nih malam ini ya, datang ke Kerawang ya Kang ya, ada selamatan desa Nangapuayang, Kang Deddy datang. Ya saya datang gitu loh. Kemudian WA undangan Kang datang ke sini nikahan, Kang Deddy jadi saksi. Saya datang. Jadi saya hanya asik mengikuti apa yang menjadi undangan. Jadi kalau weekend sehari bisa datang berapa undangan kan kalau sebanyak itu undangannya? Selama ini saya menerima undangan rata-rata seminggu 20. Bahkan dulu pernah rekor seminggu ada 50. Datang semua tuh? Ada yang bisa datang, ada yang diwakilkan. Gitu loh. Jadi tergantung kulturnya. Kalau yang di kota itu tidak berorientasi pada hal-hal yang lain ya. Saya selalu datang kalau di gedung-gedung ya. Tapi kalau ke desa yang agak jauh, yang penting ada wakilnya. Yang penting kan ada keundangannya. Iya, ada keundangannya, ada wakilnya. Atau kalau enggak karangan bunganya ya. Kalau desa jangan kirim karangan bunga, kirim amplop aja. Oh, itu lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat. Mereka mah tidak butuh karangan bunga. Itu hanya warga-warga kota besar saja kota besar mungkin aja ya. Mereka mah butuh gitu kan. Amplop yang ada isinya untuk ganti beli daging. Disebutnya budayanya nyambungan. Nah, oke. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Kang Deddy. Pemirsa, tetaplah bersama kami.
Tadi Kang Deddy sudah menjawab kenapa mungkin dari hasil survei Kang Deddy lebih unggul meskipun ngerasa nggak jumawa juga dengan hal itu, ngerasa nggak berasa di atas angin juga menurut Kang Deddy begitu ya. Satu lagi yang juga cukup menarik perhatian kita selain dari soal yang rajin datang kondangan 20 gitu dalam satu minggu gitu. Nama Kang Deddy juga dinobatkan jadi salah satu kalau nggak salah nama jalan di daerah Ciamis ya. Oh iya, yang pertama saya tidak merasa di atas angin karena nggak mungkin saya di atas angin. Saya harusnya setiap hari dalam setiap waktu bersama angin. Kalau nggak dapat angin nanti kan berbahaya, nggak bisa nafas. Udara. Iya, yang penting tidak boleh masuk angin. Nah, bahaya tuh Kang. Nah, kemudian ya itu dari dulu ya. Saya tuh biasa, itu kan berawal dari keundangan tuh. Saya diundang mungkin berapa tahun yang lalu oleh warga di situ ada wayang golek. Nah, yang warga ini salah satu tokoh. Ini yang cerita Ciamis ya? Ciamis. Di warga itu salah satu tokoh di situ yang relatif berhasil usahanya menjadi pedagang tahu bulat. Nah, saya ini kalau nonton wayang itu kan kebiasaan dalangnya suruh naik ke atas nih sama saya. Dalang nih jam 12 biasanya kan Pak Dit naik. Waktu naik itu saya selalu manggil warga. Suruh ke atas, kemudian bertemulah dengan orang yang waktu itu profesinya menjadi tukang foto yang fotonya rusak. Ya tuh stylenya ya. Kemudian saya bantu tuh. Kemudian dia dapat uang, menjadi fotonya jalan lagi. Nah kemudian setelah itu saya dapat kabar lagi dari salah satu staf saya menyampaikan ada rumah warga yang roboh. Bantu dong Kang. Ya udah rumahnya saya perbaiki. Dan kemudian dia cerita juga tentang jalan yang gangnya yang rusak. Udah bantu aja kok. Nah itu dilakukan dulu banget. Tahun gitu. Berapa tuh Kang? Ya mungkin 4 tahun yang lalu lah. Ya udah lama udah ya lama. berarti ya, Dan kemudian ya udah akhirnya diperbaiki. Mungkin warga daya ingatnya kuat, ditambah lagi warga di situ penghasil beras organik. Nah saya ini kan selain ngomong politik, selain ngomong lingkungan, itu selalu cerita tentang bagaimana membangun ketahanan pangan melalui, dalam bahasa saya adalah ekosistem ekonomi pedesaan, yaitu pertanian organik, sehingga orang di situ menjadi antusias. Nah, ketika kemarin saya mengisi jadwal di Suryalaya, ngasih ceramah umum di pesantren Suryalaya, Abah Anom almarhum Tasikmalaya, saya diminta mampir tuh karena mau dikasih beras organik. Itu baru? Iya kemarin. Kemudian bertemu juga dengan anak-anak yang ditinggalkan oleh ibunya, dia bersama bapaknya yang pemulung. Akhirnya sudah, saya bilang beli domba dong, nanti biar kamu tidak lagi hidup memikirkan ibumu, biar kamu punya aktivitas. Nah setelah itu saya diajaklah ke gang, karena saya mau pulang nih. Ternyata diajak ke gang, oh ternyata dikasih surprise. Jadi nggak tahu itu awalnya ya? Jalan nggak tahu saya nama jalannya apa, nggak ngerti. Saya bilang ini jalannya jalan apa? Udah tunggu dulu Pak, dibukainlah sama dia. Oh itu mungkin surprise-nya warga Jalan Deddy Mulyadi. Oh begitu ceritanya. Iya. Jadi dapat kejutan dari warga sekitar. Warga, dia memang sudah nggak ada jarak. Jadi begitu masuk, warga itu pada keluar rumah. Gitu kan, kemudian suka ada yang nangis, tiba-tiba ada yang meluk. Bahkan sekarang kan ada yang viralin tuh, padahal sudah lama itu saya posting di YouTube saya. Ibu-ibu meluk saya dipeluk-peluk gini. Akhirnya diviralin sebagai pemimpin yang tidak beretika. Ya gimana ya kalau sama warga yang spontan peluk-peluk ya gimana? Kita juga kan nggak ada rasaan apa-apa kok. Itu rasa pemimpin sama warganya aja. Rasa sayang pemimpin ke warga begitu. Tapi kalau musim gini memang lagi musim. Pasti YouTube saya yang lama dicariin, dipenggal-penggal, biar menarik, kemudian dikomentarin. Inilah calon pemimpin harapanmu. Nah, tapi nggak apa-apa, itu mereka kan dibayar. Lumayan mereka dapat honor dengan memposting saya. Ikhlas jadi ya Kang ya. Kang, tapi sebelum ngomongin politik, ngomongin yang apa-apa gitu, saya tuh juga tertarik loh dengan gaya busananya Kang Deddy ini. Kenapa ya kalau kita ngeliat Kang Deddy muncul di publik gitu, stylenya selalu putih dari ujung rambut sampai ujung kaki? Ya sebenarnya kan sudah lama ya. Saya dulu hitam waktu wakil bupati ya. Karena kenapa waktu wakil bupati bajunya hitam? Karena waktu itu kan kelilingnya desa, dari sawah ke sawah saya pemimpin. Nah kemudian hari ini kan saya anggota DPR. Jarang sekali turun ke sawah, ke kebun gitu loh. Ya, walaupun juga suka juga gitu loh. Ya akhirnya warna yang dipilih adalah warna putih. Itu sebenarnya itu komitmen saya pada air. Jadi air itu menjadi problem hari ini akibat penggundulan hutan, akibat penambangan liar, akibat sungai-sungai yang semakin kini makin disempitkan, diuruk. Nah sehingga perlu dilakukan revolusi putih, yaitu kembali pada
air, kembali lagi pada peternakan agar anak-anak mendapat suplai minum susu dalam setiap hari. Sebenarnya komitmennya itulah. Oke, jadi itu filosofinya Filosofi begitu ya? dasarnya. Oke, Kang, kemarin ketika beberapa hari yang lalu, ada sebuah drama yang mengejutkan kita semua nih, berkaitan dengan calon gubernur Jawa Barat. Tanggapan Kang Deddy gimana? Iya, saya sih waktu itu kan saya ditanya juga sejak waktu di KPU, bagaimana Kang Deddy kalau ada calon baru? Ya bagi saya kan nggak ada problem, kan kita ini kan demokrasi sangat terbuka, siapapun bisa mencalonkan diri di sebuah daerah asal memenuhi persyaratan undang-undang, kan nggak ada problem apapun gitu. Nah, kalau Kang Deddy itu kan kalau nggak salah pernah bilang ya, sekarang tuh pas lah kalau Kang Deddy yang memimpin Jawa Barat, kemudian RK yang memimpin DKI. Itu maksudnya gimana, Kang? Iya, sebenarnya kan setiap orang itu kan punya ruang untuk memimpin di sebuah daerah berdasarkan kemampuannya. Jadi saya meyakini semua calon yang hari ini mencalonkan diri menjadi calon gubernur, calon wakil gubernur, karena dia mencalonkan berarti dia memiliki kemampuan untuk memimpin. Ya. Kalau Kang RK itu kan identiknya dengan Jawa Barat. Kalau Kang Deddy boleh memberikan komentar soal Kang RK yang maju ke Jakarta. Oh iya, Kang RK memang identik dengan Jawa Barat karena Kang RK orang Sunda ya. Tetapi dari sisi kemampuan kepemimpinannya, sebenarnya Kang RK itu wajah kota. Gitu kan, dia kan wali kota Bandung, sekolahnya ITB, sekolahnya juga Amerika. Kemudian stylenya style kota. Yang wajah desa itu saya sebenarnya. Jadi sebenarnya yang cocok mimpin Jawa Barat adalah yang berwajah desa nih atau gimana? Ya, karena masyarakat Jawa Barat itu adalah masyarakat yang mayoritas hari ini masih sawah, masih kebon, masih sungai. Ya wajah desa lebih cocok mimpin Jawa Barat. Kang RK tuh wajah kota, karena wajah kota layak kalau memimpin daerah khusus Jakarta. Kalau Kang Deddy menilai 3 calon yang lain gimana? Wajah apa? Ya nggak boleh kita menilai orang lain. Nilai Kang RK barusan. Kalau Kang RK itu karena nggak saingan di situ bukan di Jawa Barat. Mitra saya berkompetisi di Jabar. Dia kan sahabat saya. Gitu loh. Kang, tapi dengan tadi kita melihat bahwa Kang Deddy surveinya nih dari salah satu lembaga survei paling tinggi. Kang Deddy juga kayaknya dicintai sama masyarakat sebagai masyarakat sampai namanya muncul jadi sebuah nama jalan. Kalau melihat dari 3 pasangan calon yang lain, yang mana sih saingan paling berat kalau menurut Kang Deddy? Kalau menurut saya sih yang saingan yang paling berat itu adalah diri kita sendiri, bukan mereka. Oh, kenapa tuh Kang? Ya kita mampu nggak mengartikulasikan diri sesuai dengan keinginan publik dalam waktu 2-3 bulan ke depan. Mampu kita memiliki daya tahan untuk di downgrade melalui serangan-serangan udara yang tidak pernah berhenti, karena sekarang udah mulai Twitter, YouTube, TikTok, serangan-serangan udara pada saya sudah mulai dan robot sudah mulai banyak. Saya kan suka nganalisis. Artinya bahwa kita harus punya kesabaran, daya tahan, dan kita mampu menjawabnya dengan kebaikan. Jadi itulah cara memenangkan. Kan tidak boleh main bola selalu memperhatikan orang lain. Perhatikan langkah apa yang kan kalau bicara soal kontestasi pilkada bukan cuma seorang personal yang maju aja. Ada mesin politik di sana. Kemudian juga ada sosok ketokohannya di sana. Nah, kalau misalkan Kang Deddy melihat nih dari 3 yang lain, bisa nggak Kang Deddy nge-breakdown yang mana ini kayaknya yang paling berat? Tapi nanti dijawab Kang. Kami kembali sesaat lagi. Kang Deddy, menjawab pertanyaan tadi, ada 3 calon lainnya. Kalau dinilai dari segi mesin politiknya dan segi ketokohannya, yang mana menurut Kang Deddy paling berat? 3-3-nya mumpuni, ya kan? Kang JJ dan Kang Ronald, bupati berpengalaman ditambah tokoh kritikus, ya kan? Yang seniman yang kuat, itu kan harus dihormatin dan punya mesin politik PDI Perjuangan. Yang kedua adalah adiknya Kiai Haji Ilyas Ruhiyat, Kang Cep Adang, ya kan, pesantren Cipasung, pasangan dengan artis Gita KDI, kan populer. Kemudian
Yang berikutnya, mesin politiknya PKB Ya. cukup kuat, basic-basic pesantrennya kuat. Yang berikutnya adalah ini, presiden loh yang berikutnya. Presiden PKS berpasangan dengan anak mantan presiden. Mesin politiknya PKS dan Nasdem. Jadi tiga-tiganya memiliki keunggulan. Untuk itu ya ketiga-tiganya kuat. Oke, jadi Kang Deddy ngerasa semuanya kuat gitu ya. Iya. Oke, Kang, kita juga ingat Kang Deddy ini beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, Kang Deddy ini kan muncul ke permukaan dengan YouTube-nya, itu adalah soal kasus pembunuhan Vina. Iya. Apa yang melatar belakangi Kang Deddy hingga mau terjun ke sana? Apakah karena memang sudah mengekar akan maju ke dunia politik dan kasus ini adalah kasus yang menarik bagi masyarakat atau gimana? Itu sebenarnya nggak sengaja. Jadi saya lihat di TV itu, saya tuh kasihan banget lihat ada seorang pengacara dari Cirebon, namanya Titin, dibully habis di acara TV One loh saya lihat. Kemudian bersama orang yang baru keluar dari penjara, namanya Sakatata. Saya sih melihat dari situ, apa bener ini orang. Nah kemudian saya telepon tuh Bu Titin, Ibu di mana? Di Cirebon, boleh nggak saya ke tempat Ibu? Boleh. Akhirnya saya bicara dengan Sakatata. Itu masih dibully loh Bu Titinnya ketika saya wawancara Sakatata. Orang bilang ke Bu Titinnya malam segala macam. Tapi saya tetap, kok ini ada misteri. Nah karena misteri itulah saya terus menggali kan. Akhirnya bertemulah dengan Aep ketika Peggy Setiawan ditahan itu kan. Kemudian sananya ibunya Peggy Setiawan sampai meluk, sampai nangis. Jadi kalau cerita meluk tuh waktu itu, Ibu Peggy juga meluknya luar biasa dan nangis luar biasa. Dan saya selalu punya keyakinan bahwa seorang ibu itu dengan tangisannya itulah pesan kebenaran. Nah, saya bisa membedakan mana air mata yang tulus dan air mata yang pura-pura. Nah, dari situ saya melihat ada alibi yang kuat. Peggy bukan pelaku. Ketemu Bang Bondol, ketemu juga temennya Bang Bondol itu, Ibnu, yang ngomongnya polos banget, ngomongnya apapun dia ceritakan. Loh, saya bilang ini orang-orang jujur kok, nggak mungkin berbohong. Nah, dari situ kemudian saya pergi lagi ke tempat SMP 11. Setelah saya lagi ngukur keterangan Aep dari gang yang dia ngaku melihat anak-anak melempar ke warung. Kok jaraknya jauh ya? Ketika saya jalan adalah Ferry yang menjelaskan nggak mungkin ini terjadi, Pak. Masa orang bisa melihat dari jarak 150 meter jam 10 malam? Gelap. Dan kemudian saya juga bertemu sama tukang warungnya. Nggak ada, Pak. Nggak ada orang lempar, nggak ada orang ngejar. Nah, kemudian masuk lagi ke wilayah kan yang 3 DPO itu dinyatakan tidak ada. Ya kan, karena Peggy-nya dibebaskan lewat pra-peradilan, yang 2 dinyatakan tidak ada, padahal perannya itu adalah pelaku utama di situ sebagai otak pelaku. Bayangin, otak pelaku dianggap tidak ada loh. Kalau begitu kan, kalau otaknya tidak ada, bagaimana ada tangan dan kakinya bergerak? Nah, dari situ saya memiliki sebuah keyakinan peristiwa ini bukan peristiwa yang terjadi sebenarnya, tetapi ada kegelapan hukum pada proses itu. Kang, kalau dilihat ini kan memang lah ada backgroundnya kenapa Kang Deddy tertarik. Sebetulnya tertariknya memang ingin mencari tahu kebenaran dari sebuah peristiwa yang cukup tragis, atau Kang Deddy melihat ini cukup legit untuk menjadi salah satu media politik, Kang? Enggak sama sekali. Saya dari dulu kalau menjalani konsep sudah panggilan hati, saya itu nggak mempedulikan politik. Jadi kalau bicara politik, justru ketika saya menangani kasus Vina itu kasus yang cukup beresiko tinggi. Resikonya tinggi, nggak usah saya jelasin deh. Resikonya tinggi banget. Bahkan karena itu resiko tinggi, kalau kita tidak hati-hati dan kalau tidak ada ketulusan dari Ketua Umum DPP Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Pembina, yang dia selalu mengajarkan pada saya bahwa bantulah banyak orang. Kalau kamu tidak mampu, bantulah sedikit orang. Kalau kamu tidak mampu, bantulah 1 orang. Kalau kamu tidak mampu, jangan nyusahin orang. Kalau ini bukan nyusahin, penjarain orang. Nah, itu kan kalau tidak punya aspek-aspek kepedulian sosial yang tinggi, bisa jadi saya malah tidak dicalonkan. Tapi karena Pak Prabowo memiliki kepedulian sosial yang tinggi, sehingga dia sangat respect saya untuk dicalonkan. Jadi ini adalah penanganan masalah yang beresiko yang bisa mengancam karir politik. Oke, justru Kang Deddy merasa ini beresiko. Kang Deddy, boleh tahu nggak sih effortnya seperti apa sih untuk membantu kasus Vina ini terungkap? Karena kan mendatangkan saksi-saksi, kemudian mereka juga yang Kang Deddy ajak bicara itu juga mereka harus dirasakan jamin dulu karena mengganggu pekerjaan mereka dan segala macam. Biayanya gede banget ya Kang Deddy ya? Gini, saya ini hidup yang selama ini mungkin orang nggak percaya. Saya tuh hidupnya dengan hati.
Jadi nggak ada saya tuh punya tangan perencanaan bikin tulisan, saya nggak ada. Saya ngikutin kata hati saya. Jadi menangani kasus PIN adalah itu kata hati. Nah kata hati ini dipandu loh. Ada yang mandunya. Karena kata bahasa Sunda nuturkan indung suku. Itu ada yang mandunya yaitu petunjuk. Ya petunjuk itu datang dari Allah kan. Gitu loh. Budgetnya gede nggak Kang Deddy? Nah sehingga saya bisa bertemu dengan orang secara tidak sengaja, bertemu dengan ini yang itu mengetabil. Ya kalau budgetnya ya lumayan kan, kita harus ngurusin orang di wawancara, harus menjamin kehidupannya selama diwawancara karena mereka merasa terancam. Kemudian juga harus membantu keluarganya, anak-anaknya lagi Itu dari sekolah. kocek Kang Deddy sendiri? Ya iyalah dari diri saya. Berapa Kang Deddy habisnya? Nggak usah disebutin, nggak boleh. Yang penting kita udah bisa bantu dan sekarang sudah sidang PK. Oke. Mereka sudah balik ke Lapas Cirebon. Sudirman juga hari kemarin sudah balik ke Lapas Cirebon. Dan Sudirman juga sudah diajuin PK. Oke. Ketua tim PK-nya adalah Pak Oto Hasibuan. Oke. Kan udah bagi saya udah kebahagiaan. Oke. Hasilnya kita Kita tunggu serahin saja kepada Hakim Mahkamah Agung. Oke, baik. Terima kasih Kang Deddy sudah bersedia hadir ke studio Sama-sama. kami. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisano Feni undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.